Ah, kopi memang luar biasa. Hai, apa kabar semuanya? Saya Rafiq Muhammad. Hari ini kita akan berbicara tentang 5 kesalahan channel yang sudah dimonetisasi. Oke, jadi ada 5 hal yang perlu kita perhatikan ketika membuat konten. Ini khusus untuk channel yang sudah dimonetisasi. Apakah channel yang belum dimonetisasi juga tidak berpengaruh? Ya pasti berpengaruh juga dong. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang 5 hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat konten di channel YouTube yang sudah dimonetisasi, sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada seluruh teman-teman semua bahwa ada hal yang sangat diperhatikan oleh pihak YouTube. Salah satunya adalah klaim hak cipta atau yang disebut dengan menggunakan konten yang sudah diupload oleh orang lain begitu. Klaim hak cipta itu bukan hanya berlaku pada backsound atau lagu yang kita pakai, juga berlaku kepada gambar ataupun teks yang ada dalam video kita. Jadi dari segi lagu atau backsound kita harus mendapatkannya backsound yang betul-betul bisa kita gunakan di YouTube. Atau kita bisa mengambil backsound dari galeri YouTube, itu kan banyak backsound yang bisa kita gunakan untuk memperindah konten kita. Terus ada gambar ya. Jadi gambar yang sudah digunakan oleh orang lain itu kalau kita gunakan kembali itu tidak boleh. Itu nanti akan dapat pemblokiran kalau nggak salah itu. Dan yang lebih berbahaya itu ketika kita mengambil gambar-gambar dari channel yang sudah mendapatkan centang. Contohnya kita mengambil video dari sana kemudian kita letakkan di konten kita, maka video kita atau konten kita akan mendapatkan pemblokiran. Begitu, jadi tidak boleh ya. Terus kemudian lagi dari teks. Misalkan kita mengambil teks dari artikel yang sudah ada di Google. Kan ada tuh di Google artikel-artikel atau teks-teks, kemudian kita mengambilnya dari sana dan kita letakkan di konten kita. Maka ketika YouTube membaca ada kesamaan tentang teks itu, maka konten kita akan terkena klaim hak cipta. Berikutnya hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah konten diupload ulang. Misalkan nih kita punya 2 akun ya, kemudian kita mengupload konten kita di akun yang sana, kemudian kita juga mengupload konten kita di akun yang sana. Maka di akun tersebut akan terkena yang namanya pelanggaran karena sudah mengupload ulang atau konten yang dibaca ganda oleh pihak YouTube. Biasanya pelanggaran ini akan mengalami dismonetisasi dalam waktu 1 bulan. YouTube akan memerintahkan kepada kita untuk memperbaiki channel kita seperti itu. Kemudian hal ketiga yang perlu kita perhatikan dalam membuat konten di YouTube yang sudah dimonetisasi, itu kita harus menggunakan konten yang tidak melakukan pelanggaran, kekerasan, pencabulan, pornoid dan sebagainya. Itu kita jauhi dari hal tersebut ya, dari judulnya. Jadi kita tidak boleh nih membuat judul bokep misalkan, nggak boleh ya. Misalkan kita membuat judul gempa bumi, nggak boleh. Kita membuat judul bunuh diri, itu nggak boleh. Kenapa seperti itu? Karena nanti itu akan terkena yang namanya dolar kuning, begitu. Bukan hanya pada judulnya, tapi dalam konten video kita juga tidak boleh berisi hal tersebut. Dari segi gambar ya, gambar itu sangat berpengaruh. Makanya jangan membuat gambar-gambar atau video-video yang bunuh diri, kematian, gempa bumi, bencana alam, tidak boleh. Karena itu bisa berpengaruh pada dolar kita nanti, itu ada yang namanya dolar kuning. Terus hal keempat yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat konten di channel YouTube yang sudah dimonetisasi atau yang belum dimonetisasi adalah terlalu sering membuat konten. Biasanya ini anak-anak itu bermain membuat konten dalam YouTube satu harinya 5 konten begitu. Jadi kalau lebih dari itu sampai 10 kayaknya itu sudah tidak bisa menguploadnya. Dan kalau kita memaksa bisa-bisa akun kita disangka spam seperti itu. Oke, baik. Dan yang terakhir adalah yang kelima ya. Sekarang adalah yang kelima. Hal kelima yang perlu diperhatikan, kita tidak boleh sombong. Kalau sombong itu akan dibenci oleh teman-teman kita. Jadi kita berlakulah seperti orang yang biasa saja ya, tidak memiliki apa-apa, rendah hati, maka kita akan semakin lancar. Karena kita akan semakin banyak orang-orang yang suka pada diri kita. Ingat, orang sombong itu tidak disukai oleh banyak orang. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.